Malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar firman kebenaran bahwa di dalam Alkitab ada 7 baptisan. Mungkin 7 baptisan ini banyak orang Kristen yang tidak tahu atau mungkin tidak coba untuk menggalikannya. Kenapa kok di dalam Alkitab ada 7 baptisan? Selama ini yang kita tahu bahwa ada baptisan air dan juga ada baptisan Roh Kudus, itu yang orang Kristen tahu. Bahkan baptisan air pun masih dibagi dua ya, ada baptisan selam dan juga ada baptisan percik. Nah, sedangkan baptisan Roh Kudus yang kita tahu itu adalah di mana Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, di mana murid-murid dipenuhi Roh Kudus dan mereka juga tuh dibaptis oleh Roh Kudus sehingga mereka diberikan kuasa untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita akan coba mempelajari ya baptisan yang ada di dalam Alkitab. Nah, baptisan dalam gereja lokal adalah perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Memang ada 2 ordinansi ya yang dipraktekkan oleh gereja lokal sendiri, yaitu baptisan bagi orang yang percaya, itu baptisan air. Kemudian juga ada namanya mengenang kematian Yesus sampai dia datang adalah perjamuan Tuhan. Oke. Nah, kita sebagai gereja Alkitabiah atau Bible Believing Church hanya melaksanakan 2 ordinasi ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus, baptisan air bagi mereka yang percaya dan juga mengenang Kristus mati yaitu perjamuan Tuhan yang kita selalu praktekkan atau juga dipraktekkan oleh gereja-gereja lokal di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bahwa baptisan yang diajarkan di Alkitab memang ada tujuh baptisan ya. Yang pertama adalah baptisan Yohanes Pembaptis ya. Kalau kita baca di Matius pasal 3 ayat 11, coba kita lihat di Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Di sini jelas sekali di mana Yohanes mengatakan demikian, ayat 11 ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia menunjukkan Yesus yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, perhatikan dulu ya, bahwa yang pertama itu baptisan Yohanes Pembaptis. Baptisan Yohanes Pembaptis itu adalah tanda pertobatan. Sudah perhatikan situ ya. Tanda pertobatan bagi orang-orang Yahudi yang mereka harus dibaptis. Sebenarnya dalam hukum Taurat nggak ada namanya baptisan air ya. Tetapi kenapa? Nah, bertanya, kenapa Yohanes membaptis orang Yahudi dengan air? Nah, karena Yohanes adalah orang yang ditetapkan atau yang diutus oleh Allah untuk membuka jalan, mendahului Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Nah, di dalam zaman Yohanes sendiri, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, adalah masa transisi ya, di mana konsep-konsep tentang keselamatan dalam perjanjian lama akan diahlikan ke dalam konsep-konsep perjanjian baru. Nah, jadi baptisan Yohanes merupakan tanda pertobatan dan pengampunan dosa. Ya, itu jelas sekali ya. Padahal Tuhan Yesus kan belum mati di salib kan, tapi ini hanya adalah tanda pertobatan ya dan tanda pengampunan dosa di mana yang dipraktekkan atau yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis karena tujuan Yohanes diutus adalah mempersiapkan jalan bagi Yesus yang membaptis orang Yahudi dan juga memperkenalkan Yesus kepada orang Yahudi
bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu di Yohanes 1 ayat yang ke-29. Oke. Nah, ini adalah baptisan Yohanes Pembaptis ya. Nah, kemudian saudara, kalau kita perhatikan di dalam teks yang tadi kita baca di di Matius 3:11 mengatakan bahwa aku membaptis kamu ya dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi dia akan datang yang lebih berkuasa, ya kan? Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, ada di situ ya dengan Roh Kudus dan juga ada dan ya dengan api. Nah, ini harus kita pilahkan, kita bagikan supaya kita bisa mengerti, memahami. Banyak orang Kristen mengatakan, ya baptisan Roh Kudus kan baptisan api. Tidak. Nah, di sini kita sebagai orang-orang yang menganut faham atau doktrin dispensasi, kita harus dibagikan. Nah, jadi Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, kapan itu terjadi? Maka itu digenapi pada waktu di mana Yesus telah menyelesaikan tugasnya di bumi, ya dia mati, dikuburkan, kemudian dibangkit dari mati, ya membawa orang-orang yang ada uh, di dalam jantung bumi atau perut bumi, ada dan the saint of the Old Testament untuk mereka Yesus untuk membawa mereka apa nama itu dikeluarkan dari perut bumi ini di pangkuan Bapak Abraham untuk naik ke surga ya dibawanya ke surga. Nah, baptisan Roh Kudus adalah baptisan di mana ketika Roh Kudus datang memenuhi murid-murid dan juga membaptis. Nah, kata membaptis itu sebenarnya adalah untuk membaptis ke dalam tubuh. Tubuh apa? Ya, ke dalam tubuh sebagai anggota tubuh Yesus Kristus. Itu baptisan Roh Kudus itu ya. Bagi dibaptis kepada dalam tubuh Kristus, apakah dia orang Yahudi maupun dia adalah bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini sangat jelas sekali ya, bahwa baptisan Roh Kudus itu. Nah, sekarang bahwa baptisan Roh Kudus juga ada namanya juga ada baptisan api. Coba sudah perhatikan lagi ya di ayat itu ya, ada baptisan api ya, di mana dikatakan dibaptis dengan api ya. Dibaptis dengan api ini ada hubungannya ya saudara-saudara ya kalau kita perhatikan dengan uh, kedatangan Kristus atau penghakiman ya kedatangan Kristus. Nah, kalau kita baca di ayat 12, Matius 3:12, saudara kita akan memahami mengenai dibaptis api itu. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, ini jadi gandum yang baik itu yang dipisahkan ya, kemudian ditaruh di gudang atau di lumbung, tapi debu jerami itu akan dibakar. Nah, dibakar dengan apa? Ya, api ya. Jadi ini yang bisa kita yakini bahwa di dalam kedatangan Yesus akan terjadi baptisan api itu ya yang untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya akan Roh Kudus. Nah, itu sudah jelas. Ya, oke. Nah, kemudian kita lihat lagi ada yang keempat ya, baptisan apa? Baptisan yang dilakukan oleh Petrus, Rasul Petrus kepada orang Israel. Nah, kenapa kepada orang Israel, saudara? Pada waktu dia khotbah, ya kalau saudara perhatikan di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, nah ini adalah khotbah khusus kepada orang Israel. Nah, perhatikan katanya kalimat di sini ya, ayat 36 ya. Jadi seluruh kaum Israel. Nah, saudara perhatikan ya. Ini nggak ada bangsa lain nih. Seluruh, ya kan? All the house of Israel. Nah, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus, Mesias, Mesaya.
yang engkau salibkan itu. Nah, kemudian ayat ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Oh, itu yang Yesus mati itu yang gak lama itu ya, yang dibunuh atau disalibkan di atas kayu salib, yang dijatuhkan hukum mati oleh para pemimpin-pemimpin orang Yahudi itu. Oh, dia Tuhan dan Kristus. Nah, kan? Lalu apa yang Pak Petrus mengatakan sini? Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, dia panggil lagi saudara-saudara gini, brethren. Nah, ini khusus untuk orang Israel, orang Yahudi. Nah, ayat 38, saudara akan lihat lagi. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Kata memberi itu sebenarnya kamu masing-masing ya dibaptis atau gitu ya, dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kita perhatikan ayat ini ya. Kamu harus bertobat, ya kan? Bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari kejahatanmu, ya, dosamu. Bertobat loh ya. Masing-masing kamu harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, sebenarnya begini ayat ini ya, menunjukkan kepada mereka, itu mereka yang di sini ini ya, termasuk pemimpin-pemimpinnya itu mewakili ya, orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Itu kan kejahatan. Ya, mereka harus confess, mengaku dosa dong. Saya sudah bersalah menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi ada Tuhan dan Mesias. Nah, makanya Paulus ini mengatakan, you harus bertobat. You must repent. Repent ya. And be baptized. Nah, sebagai pengampunan dosamu. Nah, ini khusus untuk orang Yahudi. Nah, ini banyak orang, para teolog Kristen tuh nggak ngerti ya. Kenapa? Nah, kalau tidak memakai doktrin dispensasi, ya tidak memakai ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 15, rightly dividing the word of truth, nah maka kita tidak akan memahami ayat ini karena kita menafsirkannya ya pokoknya orang percaya harus dibaptis. Ya, memang saudara-saudara, tapi ini ada namanya baptisan ini apa sebagai tanda apa? Pengampunan dosa gitu loh. Jadi baptisan itu sebagai tanda pengampunan dosa ya. Jadi siapa yang mengampuni dosa? Baptisan itu atau Yesus? Nah, maka itu baptisan Petrus berbeda dengan baptisan kepada bangsa-bangsa lain, ya termasuk kita sekarang, ya saudara-saudara ya. Nah, jadi ini bedanya, beda di mana kita lihat baptisan kepada bangsa-bangsa lain, ya yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Nah, baptisan kita bukan baptisan yang menjadi tanda pengampunan dosa. Harus dibedain dengan orang Yahudi. Karena apa yang Petrus ya sampaikan ini memang masih dalam transisi, ya di dalam transisi keyahudian yang akan menuju kepada New Testament ya yang diajarkan oleh Rasul Paulus ya. Kenapa? Karena baptisan itu sendiri sebenarnya tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita bukan baptisan, tetapi adalah karya Yesus Kristus di atas kayu salib yang mencurahkan darahnya. Itu yang mengampuni dosa manusia. Nah, kita sebagai bangsa lain dan Rasul Paulus, dia adalah rasulnya bangsa tanda kutip kafir, orang-orang hidden, orang-orang yang di luar daripada Yahudi. Ya, jadi kita yang percaya kepada pemberita Injil dan kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kristus dan lagi apa Putra Allah, ya kan? Kita diselamatkan dan kita diberikan
jaminan hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ini adalah baptisan yang berbeda, yang dipraktekkan, yang diajarkan oleh Rasul Petrus kepada bangsa-bangsa yang lain, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia memang harus atau perlu dibaptis, ya, karena baptisan air yang kita praktekkan adalah menggambarkan kematian Kristus, penguburan Kristus, dan juga kebangkitan daripada Kristus. Itu saudara bisa baca itu di Roma pasal yang ke-6, ya. Oke. Nah, itu jelas sekali. Saudara bisa lihat Roma 6 ayat 3 dan 5. Nah, di situ dikatakan sangat jelas, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua, ya, yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, ini adalah gambaran, hanya gambaran saja baptisan. Nah, kemudian kita lihat ada lagi nama baptisan Musa. Apa itu baptisan Musa? Nah, baptisan Musa ini, saudara, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19, ya. Sorry, baptisan Musa bukan di Matius pasal 28, ya. Tapi itu ada di 1 Korintus pasal 10 ayat 1 dan 4. Ya, 10 dan 4. 1 Korintus 10 ayat yang 1 dan aku mau kamu mengetahui, saudara-saudara. Nah, Paulus ingin supaya saudara-saudara itu jemaat itu harus tahu bahwa nenek moyang kita, katanya. Ini untuk orang Yahudi, ya. Dia menunjukkan kepada orang Israel, ya. Bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Nah, jadi orang Yahudi Israel itu kan pengikut Musa, ya. Mereka semua telah apa? Dibaptis. Coba ayat itu. Telah dibaptis dalam awan dan laut. Orang Yahudi Israel nggak dibaptis dengan air atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau atas nama Yesus Kristus, enggak. Tapi dibaptis dalam awan dan dalam laut. Maksudnya apa ini? Ya karena air laut merah itu terbelah dua, kan begitu? Lalu orang Israel berjalan di tanah yang kering itu sampai ke seberang dan mereka selamat daripada kejaran tentara Firaun. Dan mereka selamat. Dan selamat. Akhirnya ya tentara Firaun ya mati. Kemudian ketika air laut itu kembali ke semulanya. Nah, itu hanya sebagai tanda saja. Artinya baptisan baptisan apa namanya dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, baptisan awan itu mereka itu berjalan di padang pasir yang kering, yang kering, yang tidak ada pohonnya, tidak ada hutannya. Tapi siang hari mereka ditutupi oleh awan-awan itu yang melindungi mereka dari terik sinar matahari. Nah, itu hanya satu tanda saja mengenai baptisan. Jadi mereka semua sudah dibaptis dalam awan dan dalam laut, ya, sebagai pengikut Musa, ya. Nah, jadi ini adalah namanya baptisan Musa. Oke. Nah, saudara, kemudian kalau kita lihat lagi yang berikutnya ada baptisan Musa, kemudian baptisan penderitaan. Apa itu baptisan penderitaan? Ini semua kata baptisan loh, baptizo loh, bahasa Yunani loh, saudara. Nah, baptisan penderitaan ini, saudara, kita bisa baca di Matius 20 ayat 22-23. Nah, kan Yesus berkata kepadanya,
Kamu tidak tahu apa yang kamu tanyakan. Coba kita baca di bahasa Indonesianya di Matius pasal 20 ayat 22 ya. Tapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, Yesus, kami dapat. Nah, sekarang kita ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku, coba perhatikan kata cawanku ya. Memang akan kamu minum. Tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikannya kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ya, nah, di sini ada katanya itu apa? Ada satu kata sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu baptize. Nah, Indonesia tidak menerjemahkannya. Coba perhatikan di bahasa Inggris ya. Ye shall drink indeed of my cup and be baptized. Nah, ini terjemahan TB tidak ada pakai kata be baptized, ya, with the baptism that I am baptized with. But sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father ya. Nah, di situ ada istilah kata baptizo. Nah, maksudnya apa, saudara-saudara? Jadi gini, Yesus akan dibaptis dalam baptisan penderitaan. Jadi masuk ke dalam penderitaan. Seperti kita dibaptis, kita masuk ke dalam air. Jadi Yesus akan masuk ke dalam penderitaan. Itu cawan penderitaan itu. Gitu loh. Ya kan? Apa kamu bisa minum ini, cawan ini? Mau 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 ikut saya juga menderita. Nah, Yesus mengatakan ya memang kamu juga akan apa apa akan minum cawan ini ya. Memang itu murid-murid lah ini kan banyak yang mati kan menderita ya karena penderitaan karena iman mereka karena mereka memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, ini adalah baptisan penderitaan. Kenapa? Karena Yesus menderita ini adalah untuk menebus dosa manusia. Maka itu di dalam apa bukan Yohanes, nah di kitab Nabi Yesaya pasal 53, nah sana di ayat itu sangat jelas mengenai penderitaan anak domba itu kan. Dia menderita, kemudian dia suffering ya, karena untuk kita, menggantikan kita. Bahkan bilur-bilurnya pun ya yang tercabik itu dalam tubuhnya itu untuk menyembuhkan penyakit kita. Ya, penyakit utama manusia itu adalah dosa, menyembuhkan kita dari dosa. Nah, jadi begini, saudara-saudara ya, bahwa baptisan yang ada di Alkitab ini memang kalau kita perhatikan di setiap konteks itu memang artinya beda, ya. Tapi kita punya baptisan sekarang di dalam dispensasi anugerah ya adalah baptisan di mana karena kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mentaati perintah dari para Yesus. Kan Yesus sudah memberitakan di Matius 28 kan, goi kan, pergilah kamu jadikan semua adalah teach them ya, setiap bangsa-bangsa dan baptislah mereka atas nama dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, itu adalah perintah daripada Yesus sendiri. Nah, perlu kita ingatkan kembali bahwa baptisan air, baptisan selam tidak menyelamatkan. Tapi baptisan air memang dipraktekkan oleh gereja-gereja mula-mula. Waktu mereka mendengar Injil, mereka mendengarkan pemberita Injil, mereka dibaptis. Seperti sida-sida itu yang dari Ethiopia kan, dibaptis oleh Filipus. Ya, Paulus juga membaptis, juga Petrus juga membaptis Cornelius dan keluarganya ya. Nah, baptisan tidak menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan adalah pribadi Yesus yang mati di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, ya, apakah saudara-saudara sudah dibaptis? Ya, kalau saudara sudah percaya Yesus, ya saudara memang perlu dibaptis. Tapi baptisan
tidak menyelamatkan. Nah, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya kita mempraktekkan ini dan kita melakukan baptisan selam. Kita tidak memakai istilah percikan atau membaptis bayi. Ya, di gereja kita memang sifatnya adalah membaptis orang adalah dengan selam. Karena kata baptisan itu berasal dari kata Yunani baptizo. Artinya kata baptizo itu sendiri adalah dimasukkan ke dalam air atau diselam, immerse ke dalam. Karena immerse itulah yang menggambarkan mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Ya, kiranya pelajaran pada malam hari ini boleh memberikan kita wawasan, pengetahuan akan kebenaran bahwa di dalam Alkitab ada menunjukkan 7 baptisan. Nah, setiap baptisan memiliki makna teologis masing-masing. Baptisan kita di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah perintah daripada Tuhan Yesus Kristus yang melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.